Baik, kembali lagi bersama kami di dalam ngobrol kombur asik. Nah, di sini kami akan ngobrol-ngobrol ringan dengan teman-teman saya yang di sebelah saya. Dengan siapa? Farid Farozi. Reza. Nah, Reza. Di sini kami sebenarnya bukan tentang pengalaman yang banyak ya, tapi kami memaparkan apa yang kami alami, yang udah kami alami, dan kami kombinasikan dengan apa wawasan yang kami dapat. Ya, mungkin kita mulai aja ya untuk mempersingkat waktu. Nah, mungkin dari Romi dulu lah. Gimana sih pengalamannya dulu ya? Pengalamannya dulu di perusahaan sebelumnya, Di perusahaan farmasi. di perumahan salah satu Perusahaan farmasi, farmasi terbesar di Indonesia. Ya, boleh langsung aja. Jadi awalnya dulu untuk rekrutmen sebenarnya di Medan, tapi kami dilemparkan dimutasi setiap 3 bulan sekali untuk masa trainingnya. Dan maksimal masa training itu 6 bulan. Di situ kita digodok, diajarin semua bagaimana proses kerja di sana, bagaimana administrasi di sana, apa nanti rule-rule bekerja di sana, nanti bakalan diberitahu langsung turun ke lapangan. Kira-kira pengalamannya udah berapa lama? Dari tahun berapa ke tahun berapa? Saya bergabung di perusahaan farmasi itu 2016 dan saya keluar di tahun 2019. Oh, kurang lebih 3 tahun ya. 3 tahun. Nah, kira-kira apa aja yang udah yang didapat dari perusahaan sebelumnya? Kalau untuk pengalaman ya, pada saat itu mungkin saya sebagai fresh graduate sebenarnya di umur 25 atau 24 tahun saya bergabung di sana. Kalau dibilang jabatan sebagai marketing supervisor sebenarnya terlalu cepat sebenarnya. Tapi sekarang zamannya milenial, di mana anak-anak milenial sekarang lebih berpengalaman, lebih dikasih kesempatan untuk maju. Perusahaan ini juga memberikan kesempatan kepada pemuda-pemuda untuk maju, bisa menghandle banyak kepala-kepala orang. Jadi di situ pengalamannya kita menghandle orang. Habis itu berbeda budaya. Karena saya hampir ada 4 daerah yang saya mutasi. Pertama Pekanbaru, Cirebon, Jakarta, dan terakhir yang Makassar. Jadi ada beberapa kultur budaya yang nggak bisa kita terapkan di daerah sini, di daerah sini, dan di daerah sini. Tapi lain lagi, sebenarnya jawabannya sih di pengalaman sebenarnya. Pengalaman yang menjawab kita supaya kita bisa cepat beradaptasi sama lingkungan sekitar. Mungkin salah satu contohnya fast track ya. Ya, Dia manajemen trainee ya. ya betul, Jadi manajemen training. ketika masuk udah memposisikan sebagai supervisor gitu Betul. ya. Oke. Nah, berarti poinnya tentang pengalaman kultur budaya dan di berbagai daerah itu mempunyai budaya yang berbeda-beda, jadi kita bisa membaca situasi bagaimana kita menghandle dari bawahan. Betul. Oke, untuk selanjutnya mungkin kita bertanya-tanya nih ya tentang pengalaman Farid Faroji ini sebagai milenial yang dari bawahan. Kalau dibilang pengalaman belum banyak lah, baru berapa tahun lah cuma. Jadi kebetulan saya bekerja di perusahaan kontraktor telekomunikasi gitu, sebagai sekarang itu dokumen kontrol jabatannya. Jadi ya awalnya memang ya kalau dibandingkan dengan teman ya yang basic saya kan bukan di telekomunikasi ya. Jadi teman-teman juga dulu tamat kuliah banyak kerja di ya basic saya itu di ekonomi, di akuntansi dulu, perbankan dan keuangan lebih spesifiknya. Jadi kalau teman-teman sangkatan dulu banyak pada masuk di bank, di perusahaan keuangan lah, lembaga-lembaga keuangan seperti itu ya. Masuk dari tahun 2017 sampai sekarang, pengalamannya itu sebagai karyawan di perusahaan kontraktor telekomunikasi itu banyak agak terkejut sih waktu masuk pertama. Oh, ternyata dunia kerja itu kayak gini ya. Karena baru pertama kali kan transisi biasa. ya, transisi ya. Kena dunia profesional ya. Iya, enggak kayak yang dibayangin dulu. Oh, segininya ya, gitu sih awalnya. Apalagi dapat kalau masalah koordinasi dengan apa namanya? Masalah koordinasi kerja dengan atasan, dengan teman-teman. Soalnya ya di perusahaan yang tempat saya kerja ini mayoritas kita, saya kan orang Medan. Banyak tuh ya kayak dibilang Bang Reza tadi, budaya itu
sangat berbeda-beda gitu. Kebanyakan teman tuh rekan-rekan bahkan atasan saya itu bukan dari kultur yang sama sama saya. Dari ada yang dari Jawa, dari ya macam-macam lah, ada yang dari Palembang seperti itu. Awalnya itu sih susah beradaptasi, kadang-kadang mereka ngomong pakai bahasa daerah sama mereka gitu, jadi ya kesulitan di situ sih Ya, awalnya. poinnya dapat lah. Berarti tentang adaptasi tadi ya. Hmm, Mungkin selama dari 2017 sampai sekarang, ya. apa yang udah didapat sih selama bekerja di sana? Yang paling besar sih pengalaman dalam dunia kerja itu kan nggak bisa didapat di sekolah, di kuliah itu kan nggak bisa. Itu sih yang paling besar. Sisanya ya ya paling pengetahuan-pengetahuan tentang dunia telekomunikasi sih itu aja. Oh gitu ya. Oh iya. Untuk selanjutnya saya bertanya lagi nih kepada Reza ya tentang pandangan dari Reza sebagai ex profesor di Nggak apa-apa sambil minum kan? Iya nggak apa-apa, nyantai aja. Ya kan pandangan apabila nih ya kan, misalnya milenial ya kan Reza kan milenial kan. Jadi kira-kira pandangan seperti apa sih kalau misalnya milenial itu memimpin gitu, pandangannya seperti apa? Kalau pandangan Reza ya untuk ketika milenial dipercaya untuk jadi pemimpin, problem yang pertama ada sisi positif dan sisi negatifnya. Bro. Untuk positifnya sebenarnya yang pertama anak muda itu untuk apalagi zaman sekarang ya itu anak-anak yang kreatif, berinovasi, berani berinovasi, kreatif, habis itu punya ide yang banyak. Kenapa banyak ide? Karena mereka banyak melihat. Sekarang dunia kan udah nggak terbatas lagi. Kalau dulu mungkin internet tabu di tahun 2000, 2000-an lah. Internet masih tabu sebenarnya. Tapi sekarang kan semua udah bisa ngakses dari handphone, dari internet, dari komputer juga. Jadi semua ide itu banyak. Jadi ketika ide sudah banyak, para milenial ini ada termotivasi atau terpacu untuk mengapa namanya? Meng, mengaction lah, Iya, mengaction action. idenya. Tapi kendalanya yang pertama kalau misalnya pemimpin, karena kan kalau misalnya pemimpinnya milenial, ketika bawahannya bukan milenial itu jadi kendala sebenarnya. Ya benar. Itu jadi kendala ketika kita punya ide yang brilian gini segala macam, tapi SDM-nya tidak sanggup untuk mencapai ide tersebut, itu jadi nonsen juga. Iya. Jadi nggak bakalan dapat idenya. Jadi itulah tantangan milenial ketika milenial jadi pemimpin, mereka bisa harus memberikan edukasi yang baik, yang gampang, yang bisa dicerna para bawahannya. Mm-mm. Jadi kira-kira di supervisor lah ya. Iya. Itu kan jadi udah pemimpin juga itu kan, udah membawahi beberapa karyawan ya. Karyawannya. Jadi kan di situ kan beragam ya, beragam mulai dari Betul. generasi Betul. nah ya kan, mungkin ada sebagian baby boomers juga Betul, ya. betul. Jadi kira-kira untuk yang level di atasnya ada nggak kendala kita sebagai supervisor itu berkreasi gitu? Kalau di perusahaan saya sebenarnya kalau untuk masalah ide dan segala macam mereka lebih terbuka sebenarnya karena kami ada jadwal yang namanya rakernas itu nanti ada forum group discussion nanti ide-ide kita tuangkan di situ nanti dirangkum mereka apakah ide kita itu bisa dijalankan untuk proyek tahun depannya sebenarnya lebih terbuka sebenarnya kalau untuk perusahaan ini makanya untuk perusahaan kemarin saya itu lebih terbuka untuk ide anak-anak muda sebenarnya maka mereka rekrutmen anak-anak muda karena memang mereka punya harapan besar untuk anak muda dan mereka juga berpikir ke depannya di tahun 2030 ini anak-anak muda semua nih yang punya ide dan punya punya kuasa untuk perkembangan di dunia. Betul sih ya. Itu poinnya saya udah dapat sih. Cuman kadang-kadang kan ada yang nggak menerima untuk di bawahan ya. Kita punya ide, punya gagasan, tapi kadang-kadang ada juga yang bilang gini, ini anak baru kemarin kok udah mau ujung-ujung gigi kan gitu. Betul, masih ada ya, betul. Pasti ada gitu kan. Iya. Nah gitu menyikapinya seperti apa? Sebenarnya kalau kita menghadapi orang yang bercap negatif dibilang misalnya dia udah padahal dia udah lebih lama masuk daripada kita tapi dia di bawah kita itu sebenarnya kita rangkul aja kita jelaskan idenya dan kita ajak dia sama-sama maju ketika dia udah mulai ada gap nih di antara kita ini segala macam memang perlu komunikasi yang baik antara kita karena dia merasa aku paling lama di sini memang aku nggak dapat jabatan yang lebih tinggi tapi aku lebih lama aku lebih berpengalaman katanya tapi kan enggak secara struktur kan kita di atas artinya kita lebih dipercaya daripada dia tetap kita rangkul dia punya pengalaman tetap kita hormati dia dan kita juga edukasi sama dia ini ide dari perusahaan
kita jalankan dan kita sama-sama maju. Itulah gunanya pemimpin. Oh iya benar. Berarti kuncinya saling menghormati ya. Ya, Kita hormati dia. Komunikasi juga. Komunikasi, Komunikasi betul. dia sebagai senior kita harus tampung Betul. unek-unek dia kan. Betul. Jadi komunikasi itu lancar gitu ya. Betul. Jadi kira-kira kalau di perusahaan Parit lah ini ya, dari yang udah berjalan gitu, ada nggak kendala dari inovasi itu sendiri untuk Kendala sorry teman-teman? lupa silent. Ya, Jadi kalau apa sih tadi? kendala kalau ada Kalau inovasi gitu. kendala inovasi ya. Kalau inovasi sih kalau di tempat saya kerja ya nggak terlalu banyak sih sebenarnya. Karena ya memang pekerjaannya itu aja. Iya. Kayak berulang, paling yang dikerjakan sedikit berbeda. Dan kalau masalah kepemimpinan di situ juga bisa dibilang sedikit otoriter lah, bisa dibilang seperti itu. Otoriter ya. Karena dia gimana ya, sistemnya kan per project gitu. Ada targetnya, itu ya harus tercapai, apapun ceritanya harus tercapai. Karena ya masalahnya kalau nggak tercapai kan ya kontraknya juga kayak namanya kan sistem kontrak gitu. Jadi apapun ceritanya harus selesai, dan biasanya yang memimpin itu yang sudah punya pengalaman dan banyak mengerjakan hal tersebut. Jadi dia tahu celah-celahnya supaya mengerjakan itu lebih cepat, lebih ini. Jadi kalau kita ada masukan baru yang dia belum, gimana bilangnya, yang belum pernah dilihat atau didengar gitu, padahal ya mungkin itu bisa lebih baik, tapi dia nggak mau terima gitu. Ya pokoknya ya kita itu gini, ya saya bilang gini. Oh iya. Berarti jadi intinya gini ya. Jadi segala aktivitasnya udah terprogram sebenarnya ya. Iya, sudah terprogram. Kita tinggal menjalankan. Karena yang biasanya yang memimpin itu sudah punya pengalaman di situ gitu. Iya. Jadi ya dia tahulah celah-celahnya. Jadi kalau misalnya dia dihadapkan dengan hal baru, dia kadang agak takut, gimana sih bilangnya, agak takut berubah gitu. Karena takut itu gagal gitu. Tapi itu pemimpinnya baby boomers ya atau generasi X? Bisa dibilang baby boomers, ada juga yang di bawahnya ya gitulah. Iya. Tergantung, beda-beda sih, tiap daerah beda-beda kadang. Karena yang kita tahu ya, sama-sama kita tahu ya, pemimpin yang mau upgrade atau mendevelop diri dan develop bawahannya itu memang ada perubahan gitu kan. Iya, jadi jangan itu aja, jadi nggak stuck gitu. Jadi aktivitasnya nggak itu melulu gitu. Jadi yang membuat aktivitas yang membosankan itu terjadi pastinya ya. Iya sih, memang banyak sih gitu. Ada yang banyak ya, karena gini-gini aja gitu, nggak ada pengalaman baru kadang gitu. Iya, betul. Misalnya ada yang baru pindah gitu, yang expert baru masuk gitu kan, sama aja ternyata, nggak nambah pengalaman. Iya. Terakhir nggak bertahan lama gitu. Gitu. Ada sih beberapa, walaupun nggak banyak ya, ada sih yang beberapa yang kayak gitu. Tidak dapat ya poinnya. Mungkin untuk ini pertanyaan yang lebih mengedukasi teman-teman yang nonton lah ya kan. Kira-kira tips triknya misalnya nih nanti Reza jadi manajer mungkin ya. Misalnya kira-kira apa sih tips triknya sebagai pemimpin milenial itu untuk untuk perform gitulah, atau untuk teman-teman yang baru saja memimpin itu kira-kira tips triknya apa sih? Kalau tips dan trik ketika nanti jadi pemimpin ya, Iya, pemimpin milenial sebenarnya ini. Kalau secara umumnya sebenarnya jangan ada gap antara bawahan dan atasan. Tetap ada komunikasi yang baik. Biarpun di bawahan kita nanti yang lebih tua daripada kita, umurnya lebih di atas kita atau lebih berpengalaman daripada kita tetap berkomunikasi dengan dia, tetap ajak dia untuk tetap berkomunikasi, edukasi sama dia, karena pemimpin itu adalah ketika visi dan misinya bisa sampai ke kelompoknya. Ketika visi dan misinya sampai ke kelompoknya mengerjakan, maka target bakalan tercapai. Jadi antara si milenial dengan baby boomers ini sejalan. Karena problemnya si baby boomers ini kan terkadang ada orang tua yang fobia terhadap teknologi. Mereka megang teknologi, tapi mereka fobia, nggak mau belajar atau apa. Itu sebenarnya kendala dari baby boomers ini. Tapi ada juga yang baby boomers
mau mengerti, biarpun tidak terlalu dalam dia mengerti teknologi, tapi mereka mau belajar. Paling enggak standar-standarnya mereka tahu. Tapi terkadang kendala yang kedua, kadang baby boomers fobia terhadap teknologi. Itulah yang kita kikis, harus kita kikis kepada kalau kita menjadi pemimpin milenial. Ya, jadi intinya kita itu mau mengayomi ya, Betul, mengayomi itu dari seharusnya kita konsep harus teknologi. mengajak mereka. Ngajak, Karena ya. secara dasar manusianya mereka itu orang tua. Karena mereka nggak suka digurui sebenarnya. Iya. Tapi ketika Dirangkul kita lah lebih tepatnya, ketika kita dirangkul. merangkul mereka, kita berkomunikasi sama-sama dan tujuannya sama. Apalagi ketika udah ada penghargaan yang dijanjikan oleh perusahaan, pasti itu sejalan. Oke. Berarti yang pertama tadi tentang mindset teknologi itu ditularkan ya. Betul. Yang kedua itu tadi tentang apa namanya, mempunyai visi ya. Ya, visi. Sebagai milenial tuh punya visi. Betul. Dan visi itu mampu Edukasi ke bawah. diedukasi ke bawah. Jadi itu sinkron ya. Ya, betul. Jadi kira-kira kalau dari Farid lah untuk tips dan trik sebagai milenial, mungkin boleh dijawab nanti di masa depan 10 tahun ke depan jadi pemimpin atau manajer gitu kira-kira. Kalau menurut saya ya, ini pandangan pribadi lah. Nggak belum tentu sesuai juga sama semua orang. Kalau menurut saya itu ya, yang namanya milenial itu ya tetap harus kreatif mau kayak manapun. Dan yang kedua itu dari saya, jangan takut untuk memberikan masukan, apalagi dalam hal yang baik Nah, untuk perusahaan misalnya, atau bahkan kalau misalnya punya sendiri bisnis sendiri, jangan takut perubahan. nah. Kalau bisa disampaikan ke orang lain dan orang lain menerima dan hasilnya baik, kan itu juga bagus sebenarnya. Itu sih kalau menurut saya. Jangan yang namanya milenial itu kan cepat, ligat Iya benar. gitu bilangnya, kalau orang tua bilangnya ya, ligat. Nah, Jadi nah, kreativitas itu tetap diutamain sih sebenarnya. Jangan takut lah. Jangan takut menyuarakan pendapat, masukan, jangan. Karena zaman sekarang wajib cepat berinovasi. Cepat, Semua karena- kompetitor cepat berubah, cepat memberikan produk baru yang diinginkan masyarakat. Ketika kita telat berinovasi, Ketinggalan. tinggalan kita ya. tinggalan pasti. Jadi tadi poinnya tadi jangan cepat puas ya, terus berinovasi ya. Iya. Tapi memang Dan itu yang paling penting yang ditekankan itu, jangan takut menyuarakan masukan, itu kritik atau apapun, ya jangan takut, ungkapin aja, tapi ya dengan cara yang santun. iya. Kadang-kadang kan kalau misalnya pemimpin kita yang bukan apalagi yang modelnya otoriter Federasi kan, ya. modelnya otoriter itu kan agak susah menerima masukan Ya, gitu. nggak open minded ya. Hmm. Nah, jadi tadi intinya yang pertama tadi jangan cepat puas dan terus berinovasi ya. Tapi Betul. memang itu karakter milenial memang itu ya. Betul. Memang kreativitasnya tinggi ya kan. Betul. Cuman ya Ya itu tadi negatifnya- karena dihambat sama, ya kadang-kadang takut mau ngomong gitu kan. atau karena nggak dikasih ruang juga. Ya itu tadi, kalau misalnya dia dapat pemimpin yang nggak memberikan ruang itu, Betul. ya dia nggak bisa ngapa-ngapain. Ya Iya. udahlah, ikutin aja lah. Iya. Namanya kita kerja sama dia gitu. Kadang-kadang gitu kan. Makanya ya jangan takut lah ngomong. Sebenarnya kalau milenial yang penting dikasih wadah aja Dikasih untuk wadah. menyampaikan pendapatnya, pasti sama-sama sinkron dan maju sebenarnya. Iya sih. Bener sih, setuju sama Pak. Gitu. Jadi gitu ya, ruang tadi ya, benar Iya. ya ruangnya. Jadi kalau misalnya pun kita punya inovasi, punya gagasan, cuman nggak dikasih ruang ya percuma kan? Betul. Nanti kalau misalnya nggak ada ruang, nggak ada tempat, itu jadi problem nanti di perusahaan. Mau nanti si milenial tuh keluar kan, Keluar. turnover tinggi. Iya, turnover Karena tinggi kalau memang. perusahaan yang baik itu yang anggap karyawan itu adalah aset. Iya, benar sih. Jadi perusahaan yang menganggap sumber daya manusia itu Betul. aset, itu mungkin lebih berkembangnya itu Iya. lebih pesat ya Iya, itu daripada jadi kekuatan perusahaan kan. daripada perusahaan itu menganggap ya udah human resource itu ya udah yang penting kerja gitu. Betul, betul. Ya udah gitu-gitu aja. Jangan sampai orang HRD atau perusahaan bilang udah banyak mau nanti Yang yang gantikan. gantikan. Padahal prosesnya kan panjang sebenarnya. Iya, Banyak yang benar. dirugikan perusahaan sebenarnya kalau turnovernya tinggi. Gitu. Artinya mengulang lagi mengajarkan si anak milenial baru nih atau karyawan baru nih kan, itu kan prosesnya lama, bukan sebulan 2 bulan. Artinya ada rugi secara material, rugi secara waktu juga. Iya, iya. Kira-kira untuk penonton nih ya, yang untuk milenial ya, pesan apa sih yang bisa disampaikan kepada teman-teman ini untuk yang mau jadi pemimpin nantinya, untuk pembelajarannya itu seperti apa sih? Kalau untuk nih adik-adik yang di bawah kita ya kan, Iya. mana tahu tiba-tiba mau jadi orang profesional atau pengen ngebangun startup sendiri atau perusahaan sendiri. Kalau kata orang bilang gas aja terus sebenarnya. Karena memang zamannya kita ini sebenarnya anak-anak milenial.
gas aja terus. Kesalahan itu sebenarnya biasa. Pasti ketika kita mau naik sepeda pasti jatuh dulu baru bisa lancar kan. Artinya belajar ketika kita melakukan kesalahan, evaluasi. Ketika kita melakukan kesalahan, evaluasi, nanti baru akan berhasil. Iya, berarti jangan jangan Putus cepat asa. putus asa gitu ya, terus mencoba gitu Betul, ya. betul. Nah kalau dari Farid sendiri lah, Kalau dari saya pesan-pesan sih, adik-adik nih. adik-adik ya. Iya Kita lah. masih seumuran sebetulnya. Oh iya 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 iya. Jadi kalau dari saya ya yang penting itu disiplin dan konsisten itu aja. Kadang ada orang itu udah jalan tapi ya nggak konsisten gitu. Jadi ya nggak bisa berlanjut. Yang penting itu disiplin dulu baru konsisten. Apapun itu yang penting baik, yang menurut kita bagus dan lancar, nggak melanggar hukum. Jalan aja terus, jangan takut, disiplin dan konsisten itu aja. Jadi istilahnya gini ya, misalnya udah mencapai step, jangan berhenti ya. Jadi Jangan berhenti. Ya itu kadang, iya. oh, yang susah itu konsisten kadang. Ya, Memulai iya, itu benar. gampang, konsisten yang susah Iya benar ya. Jadi disiplin, dan konsisten. konsisten ya, dua itu ya. Jadi jangan lupa ya adik-adik ya. Ini dari pesan dari Bang Reza sama Farid nih tadi. Jadi udah ngungkapin gimana tips triknya dan pesan-pesan untuk teman-teman lah. Oh, adik-adik pula. Itu betul seumuran. Iya saya masih muda ini. Jadi mungkin nanti ke depannya setelah keluar dari Kampus, kampus atau memang startnya di SMA atau apa, nggak ada masalah. nggak ada sebenarnya. masalah, yang penting Iya. tadi udah teman-teman Reza sama Fari udah ngungkapin, mudah-mudahan bermanfaat untuk adik-adik sekalian dan mengedukasi adik-adik untuk teman-teman lah teman-teman agar bisa membuka wawasan dan kedepannya menjadi lebih baik lagi. Oke, mungkin udah sampai situ aja ya perbincangan. Nanti kita mungkin ada topik yang baru lagi, mungkin kita bisa lanjutin lagi ya. Siap. Oke, terima kasih untuk teman-teman sekalian. Kami sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa subscribe, like, dan share kepada teman-teman, bermanfaat untuk semuanya. Kalau ada ide bisa di komen ya, di komen aja. Oke, terima kasih.